Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ATR BPN. Perkenalkan, nama saya Rofi Nur Hidayah, peserta Latsar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Saya akan membahas tentang refleksi nilai bela negara yang diamalkan oleh seorang individu khususnya bagi seorang aparatur sipil negara. Sebelum membahas aplikasi bela negara, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Selain itu, bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal itu berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi masing-masing. Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaannya pada negara. Seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaannya untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesediaan bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Berbakti itu adalah memberikan kinerja terbaiknya dalam profesi masing-masing. Dalam mewujudkan nilai dari refleksi bela negara tersebut, ada banyak hal yang dapat menjadi inspirasi kita semua, khususnya dari setiap individu yang dapat kita contoh. Salah satunya, Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita di era kemerdekaan Indonesia. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi Sartika lahir dari keluarga priai Sunda ternama, yaitu Raden Rangga Somanegara dan Raden Ayu Raja Permas. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Ayahnya merupakan seorang priai yang sudah maju pada waktu itu. Ia termasuk golongan priai yang paling awal menyekolahkan putri-putrinya, termasuk Dewi. Namun, Dewi Sartika hanya sempat bersekolah di Eerste Kloosterschool atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai di bangku kelas 2. Pada tahun 1893, Raden Somanegara diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial. Sejak saat itu, Dewi Sartika tinggal bersama pamannya dan menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga bercita-cita memajukan pendidikan para perempuan pada zaman itu. Beliau dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Keutamaan Istri yang didirikannya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan. Pada tanggal 1 Desember 1966, beliau juga diakui sebagai pahlawan nasional oleh Insinyur Soekarno. Dari Dewi Sartika, kita dapat mengambil keteladanan beliau dan menerapkan nilai-nilai keteladanan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Di antaranya adalah memiliki gagasan dan inovasi untuk hal yang lebih baik. Pada masa itu, kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, ketika zaman Kerajaan Mataram berkembang faham feodalisme yang menempatkan istri sebagai lambang status seorang pria. Faktor kedua, kedatangan agama Islam. Masyarakat saat itu banyak yang salah memahami konsep perempuan dalam Islam.
Perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Dan faktor ketiga adalah perkawinan. Kerap terjadi kawin paksa atau kawin gantung. Hal ini pun terus berlanjut hingga menimbulkan tradisi yang mengekang kaum perempuan. Berawal dari sanalah, tercipta satu tekad kuat dari Dewi Sartika untuk melakukan emansipasi perempuan. Ia berkeinginan untuk mendirikan sekolah perempuan. Emansipasi perempuan di sini diarahkan lebih kepada peningkatan kerjasama dengan memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Di era yang semakin maju saat ini, kita, ASN muda, dituntut untuk selalu memiliki gagasan, ide, serta inovasi untuk terus berkembang dan semakin maju guna mendukung kinerja, prospek kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam setiap pekerjaan. Apalagi saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, segala informasi dapat diakses dengan mudah, media elektronika juga sudah tersedia yang semakin memudahkan kita untuk terus menumbuhkan segala gagasan dan inovasi demi memajukan bangsa Indonesia. Tekun dalam belajar dan terus mengedepankan pendidikan. Pada zaman penjajahan Belanda, hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Berasal dari keluarga bangsawan, hal tersebut tidak disia-siakan oleh seorang Dewi Sartika. Dewi Sartika hanya sempat bersekolah di Eerste Klasse School atau sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa sampai di bangku kelas 2. Bersama pamannya, Dewi Sartika menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda. Selain itu, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Dewi Sartika tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika sebenarnya sudah mengenalkan tentang pendidikan sedari kecil. Meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan, Dewi Sartika juga mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat menjadi pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik ketika di sekolah. Beliau sudah senang memerankan perilaku seorang guru, seperti bermain sekolah-sekolahan dengan teman sebayanya, dan Dewi Sartika kecil selalu berperan sebagai guru. Beliau mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikan sebagai alat bantu belajar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk perempuan menjadi tujuan utama Dewi Sartika. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Keutamaan Istri pada tanggal 16 Januari 1904. Dari kegigihan Dewi Sartika untuk terus belajar dan memperoleh pendidikan itulah, kita sebagai ASN muda yang terpilih dapat mencontoh hal tersebut untuk terus tekun dalam belajar dan terus menggali ilmu di era yang semakin maju ini, agar kita tidak tertinggal jauh ke belakang dengan bangsa-bangsa lain. Rela berkorban demi kemajuan bangsa. Pada zaman penjajahan Belanda, pergerakan kaum pribumi sangatlah terbatas, bahkan diawasi ketat oleh para penjajah. Namun hal tersebut tidak membuat Dewi Sartika takut dan pantang menyerah untuk terus maju dan mengembangkan sekolah yang didirikannya. Hal tersebut terbukti bahwa Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tidak pernah mengeluh, dan beliau merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Menjadi perhatian khusus bagi para abdi negara, yakni memiliki sikap rela berkorban yang merupakan hal penting untuk menciptakan integritas dan loyalitas kita dalam bekerja. Patuh dan taat akan peraturan, tidak menyeleweng dari segala tugas, serta tanggung jawab yang telah diberikan. Tidak pantang menyerah. Bukanlah hal yang mudah bagi seorang Dewi Sartika untuk memajukan pendidikan bagi para wanita,
apalagi mendirikan sebuah sekolah khusus wanita di masa penjajahan Belanda. Banyak kecaman dan ancaman yang harus beliau terima. Namun Dewi Sartika tak pernah gentar untuk mewujudkan cita-citanya tersebut karena baginya perempuan sama pantasnya dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai abdi negara, dalam menjalankan tugas, kita seringkali menemukan hambatan, sehingga seringkali menyerah pada suatu keadaan yang sejatinya kita mampu untuk melaluinya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus memiliki semangat lebih guna membangkitkan diri kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ingat sobat, tidak ada yang tidak mungkin, karena kita pun tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Jika para pahlawan lain melakukan perjuangan untuk bangsa melalui perang frontal seperti angkat senjata, namun Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan. Meskipun bentuk dan cara perjuangan yang dilakukan Dewi Sartika berbeda, beliau patut disebut seorang pahlawan karena telah berbuat sesuatu yang heroik untuk bangsanya sesuai dengan kondisi zamannya. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus bahkan menjadi panutan di daerah lain pada masa itu. Dewi Sartika memang telah menjadi kenangan bagi kita semua. Namun, kenangan baiklah yang timbul di dalamnya karena perjuangannya dan nilai-nilai keteladanan yang ada pada dirinya yang menginspirasi dan patut kita contoh sebagai para generasi muda.